Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Trik Belajar Channel bersama saya Yasin Yusuf. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal matematika. Kemarin kita sudah sampai soal nomor 70 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, langsung dicari video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mulai melanjutkan dari soal nomor 71 hingga soal nomor 75, yaitu tentang bunga bank. Bagi teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu membuat kita tambah semangat ya. Kalau tidak di subscribe ya tetap semangat sih ya, karena misi kita itu adalah membantu teman-teman yang mau tes perangkat desa ya, biar mudah dalam belajar. Temukan trik-triknya dalam channel Trik Belajar. Baik, soal nomor 70. Pak Doni meminjam uang di bank sebesar Rp900.000. Besar bunga yang diterapkan di bank ini adalah 18% per tahun. Nah, dan berapa jumlah total uang yang harus dibayar Pak Doni setelah 1 tahun gitu ya. Jadi kalau setelah 1 tahun tentunya pinjamannya Pak Doni ditambah dengan bunga gitu ya, pinjaman di bawah bunga. Berarti kita harus mencari apa? Iya, mencari bunganya itu berapa. Kita cari dulu bunganya ya. Jadi bunganya dalam 1 tahun berapa itu? 18% ya. Berarti 18/100 dikali dengan berapa? 900.000 ya. Pokok pinjamannya itu berapa, seperti itu ya. Nah, ini bisa disederhanakan seperti ini. Jadi tinggal 18 dikali 9.000, yaitu kita peroleh bahwa bunganya adalah 162.000. Nah, ini adalah bunganya teman-teman ya, bunga dalam 1 tahun. Yang ditanyakan adalah jumlah total uang yang harus dibayar. Nah, berarti uang yang harus dibayar ya, saya tulis total gitu aja ya. Berarti total uang itu adalah pinjamannya, modalnya ditambah dengan bunga. Nah, berapa ini? Ini adalah 900.000 ditambah bunganya adalah 162.000 gitu ya. Itu sama dengan berapa? 900.000 ditambah 162.000. Iya, jawabannya adalah 1.062.000 gitu ya. 900.000 ditambah 162.000 yaitu 1.062.000, yaitu jawabannya adalah yang A. Nah, coba perhatikan teman-teman, ini ada pengecoh gitu ya. Jangan sampai teman-teman pada saat menjumlahkan ini 900.000 dengan 162.000 itu salah menjumlahkan. Bisa-bisa jadi teman-teman itu milihnya yang ini gitu ya. Terkecoh. Jadi hati-hati ya ketika menjumlahkan 900.000 ditambah 162.000 adalah 1 juta 0 gitu kan, 62.000 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 72. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta ya, 30 juta pinjamannya dengan bunga 24% per tahun. Tentukan keseluruhan uang yang harus dikembalikan setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun ya, ini bunga per tahun 24% per tahun. Nah, setelah 2 tahun itu berapa? Nah, baik, berarti yang namanya pinjaman gitu ya, pinjaman total yang harus dipinjamkan, kita tulis saja pinjam gitu ya. Pinjam sama dengan ya kan, yang dipinjam ditambah dengan bunganya gitu kan. Berarti sama dengan yang dipinjam berapa? 30 juta gitu ya. Ulangi lagi, 30 juta 30 juta. Oke, ditambah dengan bunga. Ya, bunganya berapa? 24%. 24/100 kalikan
30 juta gitu ya. Tapi ingat, ini yang ditanyakan adalah selama 2 tahun gitu ya. Selama 20 tahun itu berarti dikalikan dengan 2. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Berarti bunganya itu adalah 24/100 ya. 24/100 ini bunga 1 tahun dikalikan dengan 2 ini karena yang ditanyakan setelah 2 tahun. Baik, kita hitung sama dengan ya 30 juta ditambah ini bisa kita sederhanakan gitu kan, sehingga menjadi 24 ya kan, 24 dikali dengan 300.000 dikalikan 2, maka akan diperoleh 14.400.000. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dijumlahin aja. 30 juta ditambah 14.400.000. Berapa ini teman-teman? Iya, 44.400.000. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang mana? Ya, yang B. 44.400.000. Mudah ya. Nah, silakan dicoba dengan tanpa melihat kunci ya, apakah teman-teman itu lancar atau tidak. Kalau sudah lancar berarti benar-benar sudah paham. Kita lanjut soal nomor 73. Pak Miko meminjam uang di bank sebesar 10 juta ya, pinjamannya 10 juta dengan bunga sebesar 12% per tahun. Bunganya 12% per tahun. Tentukan bunga total dan total uang yang harus dibayar oleh Pak Miko jika ia akan meminjam selama 6 bulan saja gitu ya. Selama 6 bulan saja begitu. Nah, caranya tentunya teman-teman harus mencari bunga dalam 6 bulan itu berapa gitu ya, baru nanti ditambahkan dengan pinjamannya. Baik, kita hitung dulu ya untuk bunga dalam waktu 1 tahunnya ya. Bunga dalam 1 tahun, 1 tahun gitu ya, berarti berapa ini? 12% ya, 12/100 ini kan dikalikan dengan 10 juta, pinjamannya 10 juta gitu ya. Ini bisa dicoret gitu kan, berarti dalam waktu 1 tahun 12 kali 100.000, 1.200.000 ini dalam waktu 1 tahun. Nah, sekarang bunga 6 bulan, nah itu berapa ya, tinggal digini saja, 6 bulan per 12 gitu ya. 6 itu adalah bulannya, 12 itu karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, tinggal dikali bunga dalam 1 tahunnya berapa? 1.200.000. Maka kita akan memperoleh ini dibagi bisa ya 2. Nah, 1.200.000 dibagi 2 dapatnya 600.000. Nah, gitu ya. Jadi bunga dalam waktu 6 bulan kita memperoleh bunganya adalah 600.000. Berarti ya total yang harus dibayar gitu ya. Totalnya totalnya ya berarti tinggal pinjamannya gitu kan. Pinjaman ditambah dengan bunga dalam 6 bulan gitu ya, sama dengan berarti 10 juta ditambah bunganya tadi berapa? 600.000 ya. 600.000 sama dengan berapa ini? Iya, 10.600.000 itu ya. Jadi sangat mudah sekali. Jawabannya adalah yang B. Walaupun sangat mudah ya, teman-teman harus berlatih. Kalau nggak berlatih ya akan terasa sangat susah gitu ya. Kita lanjut soal nomor 74. Tio meminjam uang di bank sebesar 600.000. Setelah sekian bulan,
uang tersebut berbunga sehingga jumlah tabungan Pak Tio menjadi Rp700.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 18% per tahun, tentukan lama waktunya ya Tio meminjam uang tersebut ya. Baik, kita bahas ya teman-teman ya. Untuk mencari waktu ya, itu ada rumus. Waktu itu sama dengan ya bunga yang diterima itu dibagi dengan bunga dalam setahun ya, dalam setahun gitu ya. Itu kemudian dikalikan dengan 12 gitu ya, kalikan dengan 12 karena dalam satu tahun ada 12 bulan. Baik, kita ini ya, kita cari bunganya itu dia dapat berapa sih. Awal mulanya 600.000 ya, kemudian menjadi 780.000, maka kita akan memperoleh ya bunganya itu adalah 780.000 dikurangi 600.000 gitu ya, maka kita akan memperoleh berapa ini, 180.000. 180.000. Nah, ini adalah bunga yang diterima. Sekarang bunga yang dalam satu tahun ya, bunga setahun itu berarti berapa persen tadi? 18%. 18 per 100 dikalikan dengan pokoknya adalah 600.000. Nah gini ya. Oke, kita main coret-coret gitu. 18 dikalikan dengan 6.000 maka akan diperoleh iya 108.000 gitu ya. Nah, kita sudah memperoleh ini ya. Oke. Bunga yang diterima adalah 180.000 dan bunga dalam setahun adalah 108.000. Maka kita substitusikan saja ke sini ya. Jadi waktu sama dengan bunga yang diterima yaitu 180.000 gitu kan, dibagi dengan bunga dalam waktu 1 tahun yaitu 108. Nah, dikalikan dengan 12 begitu ya, maka akan diperoleh berapa nih teman-teman? 180 kalikan 12 dibagi 108 akan diperoleh 20 gitu ya. Jadi lamanya Tito meminjam itu adalah 20. Jawabannya adalah yang A. Yang perlu diingat ya teman-teman ya, ini rumusnya ini ya, yang perlu diingat rumus waktu nih ya. Oke, saya arsir dulu. Nah, waktu sama dengan bunga yang diterima ya, dibagi dengan bunga dalam setahun dikalikan 12. Kita coba lagi soal berikutnya. 75. Ali menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga 6% setahun per tahun. Pada saat diambil Ali menjadi 2.080.000 rupiah. Pertanyaannya adalah lama Ali menabung. Sama dengan tadi, kita tulis rumusnya yaitu bunga ya kan, waktu sama dengan ya kan bunga yang diterima dibagi dengan bunga setahun dikalikan 12 gitu ya. Berarti kita harus mencari nilai bunga yang diterima. Bunga yang diterima itu sama dengan, berarti tinggal ngurangi ya, 2.080.000 dikurangi 2 juta, kita peroleh 80.000. Nah, ini yang diterima. Kemudian bunga setahun itu sama dengan bunga dalam waktu setahun, ya udah tinggal 6% kalikan pinjamannya yaitu 2 juta. Nah, seperti ini ya. Kita main coret-coret, 6 kali 2 20.000 maka akan memperoleh ya 120.000 ya. Ya, 120.000
Nah, kita sudah memperoleh bunga dalam waktu 1 tahun dan bunga yang diterima dan bunga waktu 1 tahun. Ya udah, tinggal kita substitusi, yaitu 80.000 ya bunga yang diterima dibagi 120.000, ini bunga dalam waktu 1 tahun, dikalikan 12 ya. Ini ada nolnya, ada 4 ya, di bawah juga ada 4. Nah gitu ya. Kemudian ini 12 dengan 12 bisa juga disederhanakan sehingga tinggal berapa? 8. Nah berarti lama pinjaman adalah 8 ya, 8 bulan. Jawabannya adalah yang C. Baik teman-teman, itulah soal ya, 5 soal untuk masalah bunga. Masih ada 5 soal lagi. Kita sampai di sini dulu. Yang penting teman-teman itu belajar secara bertahap ya, dilatih dan dilatih. Setelah menonton video ini, coba lakukan dengan sendiri ya, di kertas yang tidak berguna, dicoret-coret gitu ya, apakah lancar atau tidak. Nah kalau sudah lancar maka tanda bahwa teman-teman sudah paham. Kalau belum, ulangi lagi dan ulangi lagi. Ingat, totalitas sebelum ujian. Sekali lagi, totalitas sebelum ujian. Jangan sampai teman-teman belajar kebut semalam, berat rasanya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.